Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat ya? Oke, sebelumnya marilah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi rezeki, dan diberi yang lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tentunya hal itu merupakan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku, untuk kali ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu untuk pelajaran IPS, yaitu masih terkait dengan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang di Indonesia ini, mari kita lihat dulu untuk tayangan film berikut ini.
Oke anak-anakku, dari tayangan film dokumenter tadi bisa kita lihat ya bagaimana penderitaan bangsa Indonesia akibat adanya penjajahan Jepang, meskipun hanya berkuasa di Indonesia selama 3,5 tahun, tetapi penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang di Indonesia itu sangat luar biasa. Pengerahan tenaga, penguasaan hasil-hasil pertanian, kemudian penyerangan terhadap pondok pesantren, sehingga hal inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia sangat sengsara pada masa pendudukan Jepang. Nah, anak-anakku, dari film yang kalian lihat tadi ini bisa kita simpulkan ya bahwa kondisi bangsa pada masa penjajahan Jepang itu sangat luar biasa menderitanya. Jadi selama masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia itu sangat menderita sekali. Kenapa? Karena Jepang melakukan pengerahan tenaga kerja paksa atau romusya. Namanya romusya ya, tenaga kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu adalah romusya. Kalau pada masa penjajahan Belanda namanya adalah rodi, kerja rodi. Dari penduduk Indonesia untuk membangun berbagai fasilitas pendukung untuk kepentingan perang Jepang. Apa fasilitas pendukung itu? Membuat jalan raya, membuat benteng, membuat bahan-bahan makanan yang akan digunakan untuk kepentingan perang mereka, yaitu menghadapi tentara sekutu yang telah mereka kalahkan. Akibatnya apa? Dari pengerahan tenaga kerja paksa atau romusya ini banyak penduduk Indonesia yang kelaparan, kemudian mendapat siksaan, sehingga berakibat apa? Banyaknya rakyat Indonesia yang mati akibat kekejaman penjajah Jepang ini. Meskipun pada awal kedatangannya disambut baik oleh bangsa Indonesia karena apa? Mereka menyatakan sebagai saudara tua yang akan membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi apa? Karena di akhir-akhir pendudukan Jepang di Indonesia itu mengalami berbagai kekalahan perang terhadap sekutu, maka ini sangat membuat sengsara bangsa Indonesia. Karena apa? Ini dipaksa untuk bekerja paksa, yaitu romusya. Nah, dari kondisi bangsa Indonesia yang sangat menderita ini, ini mengakibatkan berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Jepang. Ini sehingga dari akibat penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia karena pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang ini menimbulkan berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia untuk melawan penjajah Jepang. Perlawanan yang terjadi ini ada dua macam, yaitu ada perlawanan fisik dan ada perlawanan non fisik. Nah, di antara perlawanan fisik itu adalah perlawanan dengan mengangkat senjata, yaitu adalah adanya perlawanan Chot Leang di Aceh. Ini dipimpin oleh seorang ulama, yaitu yang bernama Teungku Abdul Jalil. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentara Jepang yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Aceh. Kemudian perlawanan yang kedua yaitu adalah perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat. Ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 yang dipimpin oleh seorang ulama juga, yaitu yang bernama Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya Jepang memaksa rakyat untuk melakukan Saikerei dan menentang romusya. Saikerei itu apa? Penghormatan kepada Kaisar Jepang. Jadi dengan cara menunduk, kan tidak boleh ya dalam ajaran Islam. Karena semuanya sama, kita hanya menunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan. Kemudian perlawanan yang ketiga ini adalah perlawanan tentara pembela tanah air atau PETA di Blitar ya.
yang sangat luar biasa ini. Itu tentara yang dilatih oleh Jepang ini mengadakan perlawanan di Blitar, terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Dipimpin oleh FX Sudanjo, FX Supriyadi. Sudanjo itu adalah komandan Pluton ya. Dipimpin oleh Sudanjo Supriyadi yang terkenal ya. Apa penyebabnya? Ini karena tidak tahan dengan adanya Romusha tadi atau kerja paksa yang telah memakan ribuan korban mati dari rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan kebencian terhadap penjajah Jepang, sehingga tentara peta yang ada di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi ini mengadakan perlawanan. Ini berlangsung sangat lama ya, ini sampai para pemimpinnya ditangkap, termasuk Supriyadi ini. Tidak ada kabar beritanya ditangkap sehingga dianggap hilang. Itu adalah beberapa perlawanan fisik yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kemudian berikutnya itu adalah perlawanan non fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ini yang pertama ini melalui organisasi bentukan Jepang. Kemarin minggu yang lalu sudah kita sampaikan ya. Beberapa organisasi bentukan Jepang itu ada Putra, Pusatan Naga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah yang memimpin Putra. Kemudian ada Jawa Hokokai, ini adalah Perhimpunan Rakyat Jawa. Kemudian ada organisasi Muslim MIAI, ini organisasi umat Islam se-Indonesia ya. Kemudian ada Jo Sangiin. Ini semua adalah organisasi bentukan Jepang. Nah, disinilah mereka menggunakan akal pikirannya bagaimana bisa berjuang lewat organisasi melawan kolonial Jepang. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, kemudian perlawanan non-fisik yang kedua adalah kelompok-kelompok perjuangan yang dipimpin oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah kelompok Sahrir. Kemudian ada kelompok Kaigun dan ada kelompok Sukarni. Yang mana mereka ini adalah para tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh muda yang ikut berjuang terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya kira ini anak-anak untuk materi hari ini. Bisa saya simpulkan bahwa akibat pendudukan penjajahan Jepang di Indonesia itu mengakibatkan kesengsaraan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia dipaksa menjadi Romusha atau kerja paksa untuk membangun fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kepentingan perang Jepang melawan sekutu. Akibatnya apa? Akibatnya kerja paksa ini menimbulkan kelaparan, menimbulkan sakit, kemudian menimbulkan kematian yang dialami oleh bangsa Indonesia. Nah, dari adanya ini kemudian muncul berbagai perlawanan rakyat terhadap Jepang, baik itu perlawanan fisik maupun perlawanan non fisik tadi. Nah, oke anak-anak, semoga materi hari ini memberikan hikmah pada kita semua. Begitu pentingnya, begitu besarnya jasa pahlawan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang harus selalu kita hormati, kita hargai. Kita sudah hidup di zaman yang merdeka ini, kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kalian itu adalah harus tetap semangat belajar, karena kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira itu Ustadz sampaikan. Terima kasih atas atensi kalian. Tetap semangat belajar, selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk itu, marilah pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan
Tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.